Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas yang mengenai update ya timnas Indonesia senior. Oke, kalau kita lihat ya bulan Maret sudah semakin dekat ya. Kita sudah di pertengahan Februari, artinya ya kurang lebih lah bisa dikatakan 1 bulan ya. Itu pun masih kurang. Artinya memang ini sudah sangat dekat sekali. Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan sekali kemenangan saat melawan Australia. Bukan hanya itu, sebenarnya timnas Indonesia bukan hanya ingin yang mendapatkan 6 poin ya, tetapi juga otomatis lolos ya di Piala Dunia karena ada 7 pemain ya. 7 pemain Australia ini pun juga pemain inti teman-teman yang ya ini dipastikan juga tidak bisa tampil. Kalau kita lihat ya pemain-pemain ini bukan pemain-pemain cadangannya ya. Bahkan kalau saya lihat statistiknya pun ya ini sangat ngeri sekali. Seperti sosok ini tonton ya, Harry Sauter ya yang saat ini cedera. Kemudian juga Alessandro Sirsati pemain Parma ya juga cedera. Kemudian ada juga Thomas Deng ya yang juga cedera. Ada juga beberapa pemain lain. Nah, menurut saya ya pembahasan ini sangat seru sekali ya. Saya akan membahas tuntas ya siapa saja yang cedera dan potensi timnas Indonesia apakah bisa mencuri poin ya. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya beli satu dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. 7 pemain ini semuanya nama-nama besar ya. Ada Thomas Deng, kemudian Jordan Boss ya pemain Westerlo yang berlaga di Liga Belgia. Ya, kemudian juga ada Conor Metcalfe ya yang berlaga di Liga Jerman bersama ST Pauli. Kemudian juga ada Kusini Yengi ya, Portsmouth ya, cedera lutut. Kemudian juga ada Nestori Irangura ya, pemain Garaspor ya, pinjaman dari Bayern Munchen yang cedera ankle. Nah, ini artinya ya 7 pemain yang sudah saya sebutkan ini semuanya nama-nama yang pernah bermain di GBK kemarin ya, yang menjadi langganan ya starter di timnas Australia. Artinya ya Patrick Kluivert di sini harus bisa ya beradaptasi cepat agar bisa bersaing nantinya. Walaupun kita bermain di kandang ya, di kandang mereka ya, secara kualitas ya saya jamin sekali kita tidak kalah sama sekali. Buktinya ya kita akan melihat head to head dari back, kemudian di tengah dan juga striker. Oke, kita akan coba ya bongkar untuk striker yang ya ini kemungkinan dipastikan lah akan diturunkan oleh Alexander Popovich ya, pelatih dari Australia. Ya untuk di posisi striker jelas di sini Kusini Yengi ya. Ini Kusini Yengi ini cedera, artinya memang tidak ada pilihan lain ya selain menurunkan pemain lain ya seperti Black Road ya dan juga beberapa pemain Adam Hairi ya dan juga beberapa pemain Australia lain. Tapi Kusini Yengi ya saat ini pun market value-nya ya dibanding dengan Ole Romeni ya jelas jauh ya. Market value-nya ini 12,84 miliar, sedangkan Ole Romeni ya saat ini market value-nya 22,60 miliar bersama Oxford United. Semuanya bermain di Liga Inggris ya, di Liga 2 Liga Inggris. Artinya ini menjadi hal yang sangat bagus. Kita dari segi kualitas pemainnya kita masih menang. Nah, ini poin penting yang harus kita tahu. Nah, kemudian ya kalau dilihat dari beberapa posisi lain ya, kita akan langsung coba geser ya. Oke. Nah, ini untuk di posisi back ya. Nah, di posisi back ini jelas ada sosok Kevin Dix ya. Saya sangat yakin sekali Kevin Dix ya perannya juga tidak akan tergantikan di timnas Indonesia. Ya, berposisi sebagai back kanan, bisa tempatkan back tengah atau back kiri ya. Klub saat ini Copenhagen, dan juga dia memiliki market value 7822 miliar. Kemudian ini saingannya adalah Lewis Milner ya. Saat ini memiliki market value 13,91 miliar. Kemudian klubnya adalah Hibernian. Nah, ini adalah pemain kunci ya dari ini teman-teman ya Australia. Artinya ya kalau kita berbicara mengenai angka jelas itu tidak
apa ya, tidak bisa dijadikan patokan lah bahwa dia yang terbaik. Tapi dengan angka tersebut kita tahu bahwa kualitas pemain, jam terbang pemain, kemudian kontribusi pemain di sebuah klub itu menentukan. Dan di sini kita melihat bahwa Kevin De Bruyne lebih unggul dibanding back dari Australia. Oke, kemudian kita langsung lanjut lagi ya. Nah, ini untuk kiper. Nah, sebenarnya kalau dilihat memang betul Matthew Ryan ya, kiper dari Australia ya. Ini kalau saya lihat memang kenyang sekali pengalaman. Pernah bermain bersama West Ham ya, kemudian juga Aston Villa, kemudian pernah bermain bersama AZ Alkmaar, kemudian terakhir bermain bersama AS Roma sebelum dipinjamkan ke RSC Lens ya. Market value-nya juga lumayan tinggi, 43,45 miliar. Tapi harus ingat, kita sudah punya Maarten Paes ya, yang dinobatkan juga sebagai kiper terbaik kedua MLS musim lalu ya. Artinya kita juga tidak begitu kalah untuk di posisi kiper ya. Kemudian market value Maarten Paes juga semakin lama semakin tinggi ya, saat ini mencapai 32,29 miliar. Kemudian keunggulannya jelas ya, di sini kalau saya lihat adalah usia. Ya, Maarten Paes masih usia produktif ya, 26 menginjak 27, sedangkan sosok Matthew Ryan saat ini sudah 33 menginjak 34. Artinya ya, walaupun dari sisi apapun ya, penampilan produktif dan fase puncak itu sedang dipegang oleh Maarten Paes dibanding Matthew Ryan ya. Oke, kemudian kita akan lihat di sini. Ini yang paling menarik adalah sosok back ya, yang menurut saya juga akan menjadi perbincangan lah ya. Di sini ada sosok Mesilgers ya, dan juga sosok Cameron Burgess ya. Mesilgers bermain bersama FC Twente, sedangkan Burgess saat ini bermain bersama Ipswich Town. Lagi-lagi kita mendominasi market value dari Mesilgers itu 156 miliar, sedangkan Cameron ya itu saat ini 43,45 miliar. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa kita juga unggul ya. Jadi ya, dari beberapa pemain ya, 7 pemain yang cedera ditambah lagi pemain yang on fire Australia dengan Indonesia saat ini ya, itu dari segi statistik dan juga market value serta kontribusi bersama tim ya, itu masih dimenangkan Indonesia. Jadi ada kemungkinan besar juga kita bisa mengimbangi atau bahkan bisa mengalahkan Australia. Saya sangat yakin itu. Apalagi kalau kita lihat mental para pemain Indonesia ini jelas berbeda ya. Jelas berbeda sekali. Back khususnya. Semua pemain and on fire di situ. Ada Kevin Dick, ada kemudian juga Mesilgers, Kelvin Verdong ya. Kemudian juga Elkan Bagot, bahkan Jordi Amat, bahkan terakhir Jordi Amat saat melawan ini tonton ya, klub China ya, dan juga klub Australia ya, Central Coast Mariners ya, dia bermain 90 plus 3 menit, artinya bermain full ya. Dan ini membuktikan bahwa semua back kita saat ini sedang on fire. Kemudian di lini tengah juga tidak ada hambatan. Ivar, Tom Haye ya, Nathan ya, Justin apalagi, semua saat ini juga on fire ya, tapi Justin tidak bisa bermain karena akumulasi kartu. Kemudian di lini depan juga kita masih memiliki Ole Romeni, walaupun sosok Orat Mangun juga harus akumulasi kartu. Egy juga saat ini sedang on fire. Diharapkan ya, dengan beberapa pemain yang sangat bagus ini ya, saat ini keuntungan ada di timnas Indonesia ya, Coach Patrick Kluivert ini bisa memanfaatkan dengan baik ya. Karena kalau dilihat kita tidak bisa lagi menyalahkan pemain yang saat ini sudah ada, semua sudah lengkap, bahkan bisa dikatakan full squad. Jadi di bulan Maret nanti kita akan melihat Coach Patrick ini akan perang strategi dengan pelatih Australia. Itu saja, karena dari segi apapun ya, kita bisa melihat saat ini, fakta saat ini bahwa timnas Indonesia lebih unggul. Nah, walaupun dari statistik pertemuan ya, kita jelas kalah. Nah, bagaimana menurut kalian tonton? Apakah kalian yakin? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.